mau tahu sebuah sekolah, sebuah tempat pendidikan, termasuk pondok, itu bagus apa tidak, paling gampang datang lihat. Kalau anak-anaknya cemberut, ini sekolah ada masalah. Kalau anak-anaknya bersungut-sungut, ini ada masalah. Tapi kalau datang anak-anaknya ceria, ini berarti tempat pendidikan yang baik. Karena tempat belajar harus menyenangkan. Harus apa? Menyenangkan. Kalau senang, maka belajarnya akan menjadi baik. Tapi kalau nggak menyenangkan, waduh berat. Kalau di pondok kan mukim di sini ya, mukim ya baik-baik, mukim semua, mukim. Jadi kalau suasana pondoknya itu ceria, berarti ini belajarnya benar. Insya Allah semuanya nanti akan berhasil belajar di sini. Lalu saya ingin sampaikan juga pada semua, Pak Yai, ini saya ngobrol sama santri-santrinya, boleh ya Pak Yai ya? Boleh ya? Boleh. Saya mau tanya nih, kalau di pondok, kalau pagi bangunnya jam berapa? Ya? Bilangnya gini nih, bilangnya bangunnya jam 3 gitu. Bangunnya jam berapa? Nah, bangun jam 3. Terus habis bangun apa kegiatannya? Sholat apa? Tahajud dulu ya? Tahajud dulu. Terus subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4. Kalau gini nggak apa-apa. Jam 4. Habis subuh apa? Terus ada kegiatan habis subuh. Terus mandinya jam berapa? Itu langsung mandi, jadi jam 3 langsung mandi, jam seger ya. Terus masuk kelas jam berapa? Selesainya jam 11. Habis jam 11 apa? Nangkepnya susah juga nih. Sholat zuhur, makan. Terus habis itu ini satu coba ke depan, satu ke depan, saya ajak tanya. Siapa mau ke depan? Jangan ditunjuk. Sukarela. Yang laki-laki juga boleh. Kalau kamu namanya siapa? Rifadli. Kelas berapa Rifadli? KMI. Kelas 5 KMI atau kelas 2 SMA? Kamu nyambung bener ya, hebat nih. Najmi, jadi tadi saya tanya nih. Najma. Kalau udah siang, selesai sekolah, terus apa kegiatannya? Belajar siang. Mulai jam? Habis belajar siang tidur. Mulai jam berapa belajar siangnya? Habis zuhur. Habis zuhur sampai jam? Setengah 2, jam 2. Sampai jam 2. Terus istirahat. Ya. Terus bangunnya jam? Jam 3. Jam 3. Jadi ada istirahat siang sebentar ya. Terus habis itu asar
bangun lagi. Habis asar apa? Ngaji. Ngaji sampai eskul terus habis eskul sampai jam setengah. Sampai maghrib. Habis maghrib apa kegiatannya? Habis maghrib lanjut Ngaji sampai jam Bisa. 7.45. sampai 7.45. Terus sholat isya sama-sama. Habis sholat isya, Habis itu belajar malam sampai malam. jam 9:30. Makannya kapan? Pada seluruh pimpinan pondok, para ustadz, para ustazah yang saya hormati, Indonesia lebih adil. Kami ingin tidak ada lagi pembedaan, apalagi kalau di pendidikan. Tidak lagi ada dibeda-bedakan antara negeri dan swasta. Jangan dibedakan antara sekolah umum dan sekolah agama, dengan pondok, dengan madrasah. Fasilitasnya harus sama. Kenapa? Karena yang berada di sekolah-sekolah ini, yang berada di madrasah ini juga anak Indonesia. Negeri ini mau membangun semua, bukan hanya anak yang berada di sekolah milik pemerintah. Itulah sebabnya mengapa gagasan yang kita bawa namanya keadilan, supaya adil, supaya setara. Kalau setara adil, insya Allah semua dapat kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kami membawa gagasan tentang keadilan, dan ini juga kita rasakan sekarang. Saya tadi pagi mampir di pasar baru di Karawang. Sampai di pasar itu ternyata harga-harganya pada murah semua. Betul nggak, Bu? Enggak, pada apa? Mahal. Berasnya sekarang berapa berasnya, Bu? 15. Cabai merah keriting 90, 100. Cabai rawit mahal, bawang semua mahal. Nih, berasnya mahal. Saya mau tanya, petaninya terima uangnya enggak? Itu harga yang mahal itu sampai ke petani apa tidak? Itu masalahnya. Karena itu insya Allah kami, salah satu yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita membuat kebutuhan pangan kita kembali menjadi murah, kembali jadi terjangkau bagi semua. Kalau itu kita kerjakan, sambil di sisi lain para petani, kalau ketemu petani, mereka selalu menyampaikan ada 3 masalahnya, Pak. Apa aja? 1, pupuk. 2, pupuk. 3, pupuk. Masalahnya apa? Pupuknya susah, betul tidak? Nah, ini banyak petani di sini. Karawang itu salah satu lumbung, betul tidak? Salah satu lumbung, tapi petani-petaninya tidak merasakan kesejahteraan. Jadi kami ingin pasokan pupuk ke petani aman, kemudian harga jual gabahnya lebih baik, dan insya Allah nanti yang menerima hasilnya di rumah tangga harganya lebih murah. Karena itu kami sampaikan, kami melihat food estate bukan sebagai solusi untuk Indonesia ke depan. Yang harus dikerjakan adalah namanya kontrak farming. Kontrak farming itu bukan petani jadi buruh kontrak, bukan. Kontrak farming itu artinya para petani yang punya lahan dikontrak untuk, atau punya kontrak untuk hasilnya dibeli, sehingga mereka bercocok tanam dengan rasa tenang karena mereka tahu sudah akan ada yang membeli. Jakarta sudah melakukan itu. Waktu saya bertugas di Jakarta, kami lakukan kontrak farming dengan ratusan gabok tani seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Jakarta langsung membeli dari petani. Petaninya punya kontrak sama kita 5 tahun. Jadi dia tenang, 5 tahun nanem. Udah nggak tegang lagi. Dan karena punya kontrak,
dengan pembeli, dia bisa kredit traktor, dia bisa kredit alat-alat pertanian, dia bisa mencari semua kebutuhan dengan rasa tenang. Kenapa? Karena dia punya kontrak, akan ada jaminan yang membeli. Nah, bagi kami di Jakarta kan nggak punya sawah. Kami punya kepastian ada pasokan beras ke Jakarta, sama-sama untung. Yang di Jakarta tenang, ada pasokan, harganya jelas, petaninya tenang karena dia menanam dengan ada harga yang pasti. Dan yang di tengah tuh, apa yang di tengah tuh? Calo-calo tengkulak hilang, dipotong karena langsung dari ujung ke ujung. Betul tidak? Nah, itu yang ingin kita kerjakan sama-sama. Bapak sekalian, Pak Yai yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan untuk silaturahmi. Mohon doanya agar kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Dan kami mendoakan semoga para ustadz, para ustazah selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mendidik, dan insya Allah pondok ini menjadi tempat di mana amal jariah dari Bapak Ibu semuanya akan mengalir tanpa henti sampai di hari akhir nanti. Dan kepada adik-adik semua, belajar yang rajin. Ingat, ada batu bara, ada permata, pilih mana? Kerja keras, yang rajin, yang tuntas, insya Allah semua jadi anak-anak yang berhasil di dalam belajarnya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.